sejarahnya, kurikulum Indonesia telah berubah 10 kali. Perubahannya itu terjadi pada masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan pada masa era reformasi. Pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, dan 1968. Dan pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1975, 1984, 1994, dan pada masa era reformasi, yaitu pada tahun 2004, 2006, dan 2013. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Pendidikan Indonesia sebelum merdeka memiliki landasan dan tujuan untuk kepentingan penjajah. Sehingga pada tahun 1947, panitia penyelidik pengajaran melakukan perubahan terhadap kurikulum pendidikan yang ada pada masa itu. Pada tahun 1947, dibentuk suatu kurikulum yang dasar hukumnya telah disesuaikan dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian keberadaan kurikulum 1947 ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa kebangsaan, baik patriotisme, nasionalisme, cinta tanah air, cinta budaya, serta toleransi di dalam diri setiap peserta didik. Sehingga para peserta didik dapat mengenali tanah airnya sendiri dan dapat mempertahankan kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu bagaimana dengan isi kurikulum 1947? Isi kurikulum 1947 terdiri dari beberapa. Yang pertama, struktur kurikulum 1947. Bentuk kurikulum 1947 memuat dua hal, yaitu yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya tersebut dimaklumkan dalam Rencana Pelajaran 1947 yang mengurangi pendidikan pikiran, sehingga pada masa itu kurikulum pendidikan 1947 mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, sehingga materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, pendidikan jasmani maupun rohani. Yang kedua, garis-garis besar pengajarannya atau biasa disebut dengan GBP. Lalu bagaimana dengan garis pengajaran pada kurikulum 1947? Garis-garis besar pengajaran pada saat itu menekankan cara guru mengajar dan cara murid mempelajari. Bagaimana cara guru mengajar suatu materi, lalu bagaimana cara murid mendapatkan materi yang diajarkan tersebut. Misalnya, pelajaran bahasa mengajarkan bagaimana cara bercakap, bagaimana cara membaca, bagaimana cara menulis, serta bagaimana cara memahami. Kemudian ilmu alam mengajarkan bagaimana proses kejadian sehari-hari, bagaimana menggunakan berbagai perkakas sederhana seperti pompa, timbangan, manfaat besi berani, dan menyelidiki berbagai peristiwa sehari-hari. Kemudian pada perkembangan rencana pengajaran, lebih dirinci lagi setiap pelajarannya, yang dikenal dengan istilah rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Kemudian silabus mata pelajarannya sangat jelas sehingga seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Lalu bagaimana pula dengan karakteristik pada kurikulum 1947? Kurikulum 1947 termasuk dalam satu kurikulum yang biasa disebut dengan Separated Subject Curriculum yang berlangsung pada tahun 1946 sampai dengan pada tahun 1947. Hal ini mengacu pada pemberian mata pelajaran yang antara satu mata pelajaran dengan yang lain tidak ada keterkaitan sama sekali. Lalu bagaimana dengan karakteristik yang selanjutnya? Yang kedua, yaitu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Kemudian yang ketiga, jumlah mata pelajaran pada kurikulum 1947. Pada kurikulum 1947, mata pelajaran yang ada di sekolah dasar atau yang dulunya disebut dengan sekolah rakyat memiliki 16 bidang studi, sekolah menengah pertama memiliki 17 bidang studi, dan sekolah menengah atas memiliki 19 bidang studi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jusniati Agama. Di sini saya akan memaparkan sejarah singkat kurikulum pendidikan tahun 1952. Setelah rencana pembelajaran pada tahun 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum pendidikan tahun 1952 ini diberi nama atau dikenal dengan istilah
kurikulum pelajaran terurai. Kurikulum pendidikan tahun 1952 ini juga sudah mengarah atau menggunakan sistem kurikulum pendidikan nasional. Selanjutnya yang paling menonjol ataupun yang menjadi ciri khas dari kurikulum pendidikan tahun 1952 ini adalah di mana mata pelajaran yang diajarkan di dalam kelas itu harus dihubungkan atau dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mata pelajaran pada kurikulum pendidikan tahun 1952 ini diklasifikasikan ke dalam 5 bidang seperti kecerdasan, emosional, jasmania, keterampilan, dan moral. Selanjutnya tujuan pendidikan berdasarkan kurikulum pendidikan tahun 1952 adalah membentuk atau menciptakan manusia yang susila, cakap, bertanggung jawab terhadap bangsa dan tanah air. Selanjutnya, sistem penilaian pada kurikulum pendidikan tahun 1952 ini diantaranya seperti ulangan harian, ujian umum, dan ujian penghabisan. Namun kemudian pada tahun 1958, ujian penghabisan diganti dengan istilah ujian negara yang kemudian dijadikan sebagai syarat kelulusan. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menetapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian, untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jusniati Agama. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang kurikulum pendidikan tahun 1968, di mana kurikulum tahun 1968 merupakan pembaharuan atau lanjutan dari kurikulum pendidikan tahun 1964, di mana terjadi beberapa pembaharuan, diantaranya terjadi perubahan struktur pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila sejati, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum pendidikan tahun 1968 juga merupakan perwujudan dari perubahan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan, kurikulum pendidikan tahun 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada jiwa Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani dan rohani, budi pekerti, moral, dan keyakinan beragama. Kurikulum pendidikan 1968 ini menekankan pada pendekatan organisasi mata pelajaran seperti kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum pendidikan tahun 1968 ini juga dikenal dengan istilah correlate subject matter atau adanya korelasi atau hubungan antara mata pelajaran tingkatan bawah dengan tingkatan lanjutan memiliki hubungan. Selanjutnya beberapa perubahan mata pelajaran pada kurikulum pendidikan tahun 1968 ini, yang mana sebelumnya dikenal dengan pembinaan moral, yang mana mata pelajarannya hanya kewarganegaraan dan agama. Kemudian di kurikulum pendidikan tahun 1968, mata pelajarannya bertambah dan berubah menjadi ilmu bumi Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, pendidikan olahraga, pendidikan bahasa Indonesia, dan sejarah Indonesia. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975 ini, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan lebih efektif dan efisien. Di kurikulum 1975 inilah mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum,
tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum seri 1975 ini dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Kurikulum 1984 merupakan kurikulum yang mengusung proses scale approach, di mana meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan, di mana posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut sebagai cara belajar siswa aktif atau CBSA, dan dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan Student Active Learning or SEL. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan. Konsep ini juga mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruangan kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah, sehingga muncullah penolakan CBSA. Kurikulum ini juga dapat memuat materi dan metode yang disebut secara rinci, sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Dan juga kurikulum ini dapat membuat anak belajar dari pengalamannya secara langsung, walaupun tidak semua sekolah mampu menerapkan kurikulum ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum 1994 dan kurikulum 1995. Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan antara kurikulum-kurikulum sebelumnya, yang dimana jiwanya itu ingin mengkombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Antara pendekatan yang dimana di situ menjelaskan antara pendekatan proses. Nah, kurikulum 1994 itu dibuat sebagai penyempurnaan antara kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester kepada sistem catur bulan, yang dimana di situ terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, dan diantaranya sebagai berikut. Contohnya seperti yang pertama adalah pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Kemudian yang kedua ada pembelajaran di sekolah lebih menekankan pada materi pelajaran yang cukup padat. Kemudian yang ketiga itu lebih ke kurikulum 1994 yang bersifat populis, yang dimana yang memberlakukan suatu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Nah, kurikulum ini juga bersifat kurikulum inti, sehingga daerah-daerah yang khusus itu dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan, dan kemudian kebutuhan masyarakat sekitar juga itu disesuaikan dengan kurikulum 1994 ini. Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 adalah sebagai pengganti kurikulum 1994. Kurikulum ini juga disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum ini adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai ataupun sikap yang biasanya ditunjukkan pada aspek berpikir dan juga bertindak. Kemudian kurikulum ini mendapatkan kritik perihal kaitannya dengan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih bersifat ataupun yang
masih dengan format pilihan ganda. Jadi kurikulum ini menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual ataupun secara klasikal. Kemudian kurikulum ini berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes yang beragam. Kegiatan pembelajaran kurikulum ini menggunakan metode yang bervariasi. Maksudnya yang bervariasi adalah sumber belajarnya tidak hanya tergantung pada guru, tetapi juga sumber belajar lainnya bisa didapatkan yang memenuhi unsur edukatif. Kurikulum KBK ini penilaiannya menekankan pada proses atau hasil belajar dalam upaya penguasaan atau suatu pencapaian kompetensi. Jadi struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek kelas dan juga semester. Jadi sesuai judul, kita akan membahas sejarah singkat kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2006 dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan SKL, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Kurikulum 2006 yang digunakan pada saat itu merupakan kurikulum yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan yang puncaknya tugas itu akan diemban langsung oleh masing-masing pengampu mata pelajaran yaitu guru. Sehingga seorang guru di sini menurut Okvina tahun 2009 benar-benar digerakkan menjadi manusia yang profesional yang menuntut kreativitasan seorang guru. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006. Kurikulum 2013 ini masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Jumlah sekolah yang menjadi perintis adalah sebanyak 6.326 dengan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian kurikulum 2013 ini terdapat 4 aspek penilaian. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap dan perilaku. Kemudian di dalam kurikulum 2013 terutama pada materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terdapat pada bahasa Indonesia, PPKN, IPS, dan sebagainya. Kemudian materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar atau Merdeka Belajar adalah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menurut Bapak Merdeka Belajar merupakan keinginan untuk menciptakan masa belajar yang bahagia tanpa adanya tuntutan pencapaian sekolah atau nilai tertentu. Konsep Merdeka Belajar ini akan sangat berbeda dengan kurikulum yang sudah pernah ada dan digunakan di Indonesia. Konsep kurikulum baru ini sangat menentukan kemampuan dan keunikan untuk para siswa. Adapun dari dasar konsep kurikulum Merdeka Belajar adalah asesmen kompetensi biologi, survei karakter, dan wawasan penilaian sebenarnya dan pemerataan kualitas pendidikan hingga G3T. Pemerintah menerapkan konsep Merdeka Belajar tanpa alasan dan fokus yang jelas. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar diharapkan agar menjamin sistem pendidikan 4.0 atau era milenial yang berjalan dengan lancar. Pada dasarnya, kurikulum Merdeka Belajar memiliki 4 kebijakan besar. Yang pertama yaitu ujian nasional atau UN akan ditiadakan dan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
Yang kedua adalah ujian akhir sekolah dan standar nasional USB yang akan diserahkan secara penuh pada sekolah. Yang ketiga adalah penyelenggaraan pada KPP. Dan yang keempat atau terakhir adalah pada saat penerimaan peserta didik baru sistem zonasi akan diperluas. Jadi itu adalah penjelasan mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.